semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi revolusi bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang orbit bumi yang mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Skala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau 365 seperempat hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Pergerakan bumi tersebut tentu saja memberikan dampak terhadap kondisi planetnya. Dampak dari revolusi planet bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan durasi siang dan malam. Adanya pergantian siang dan malam terjadi akibat dari rotasi bumi. Namun, lamanya waktu yang terjadi pada saat siang dan malam merupakan akibat dari revolusi bumi. Nah, ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema dan titik hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Perbedaan waktu lamanya siang dan malam ini dibagi menjadi 3 waktu periode, yaitu 21 Maret sampai 23 Desember, 23 September sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. Selanjutnya, gerak semu matahari. Nah, kamu pernah melihat matahari seolah-olah bergerak dari sebelah utara ke selatan atau sebaliknya? Jika iya, maka itulah yang disebut gerak semu matahari. Sebenarnya, yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi kita. Hal ini disebabkan oleh adanya revolusi bumi terhadap matahari serta sumbu rotasi bumi yang miring, sehingga seolah-olah posisi matahari bergeser. Nah, pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara terjadi pada 22 Desember sampai 1 Juni, sedangkan pergeseran matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan terjadi pada 21 Juni sampai 21 Desember. Akibatnya, selama setengah tahun, matahari akan lebih banyak menerangi bumi bagian utara, sedangkan sisanya akan lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Sementara itu, pada 21 Maret dan 23 September, matahari berada tepat di garis ekuator atau khatulistiwa. Coba kita perhatikan gambar berikut. Pada tanggal 21 Maret, dilihat dari bumi, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Karenanya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni, jika dilihat dari bumi, matahari tampak berada pada posisi 23,5 derajat lintang utara. Karenanya, matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke utara. Kemudian, pada tanggal 23 September, jika diamati dari bumi, matahari tampak berada kembali pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Kemudian pada tanggal 22 Desember, jika diamati dari bumi, matahari tampak berada pada posisi 23,5 lintang selatan. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Dampak revolusi selanjutnya adalah pergantian musim. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang berbeda dan mengakibatkan terjadinya perubahan musim untuk tiap-tiap bagian belahan bumi. Wilayah di daerah lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan hanya berganti musim sebanyak 2 kali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Nah, untuk wilayah di daerah lintang 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan mengalami pergantian 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya, coba kita perhatikan keadaan bumi dari tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Pada tanggal tersebut, kutub utara condong ke arah matahari yang mengakibatkan waktu siang lebih panjang dari waktu malamnya, serta berlangsung musim semi. Kemudian, untuk kutub selatan ini menjauhi matahari yang mengakibatkan waktu malam lebih panjang daripada siangnya, serta sedang berlangsung musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada pada posisi 23,5 derajat lintang utara. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada tanggal tersebut, kutub utara akan semakin condong menjauhi matahari yang mengakibatkan belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek, tetapi masih lebih panjang daripada waktu malamnya, serta berlangsung musim panas. Sedangkan kutub selatan akan semakin condong ke arah matahari yang mengakibatkan belahan bumi selatan mengalami waktu malam lebih panjang daripada waktu siangnya, serta berlangsung musim dingin. Pada tanggal 23 September, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 23 September sampai 22 Desember. Pada tanggal tersebut, kutub utara condong menjauhi matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam, serta mengalami musim gugur. Sedangkan kutub selatan condong ke arah matahari, sehingga belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam, serta mengalami musim dingin. Pada tanggal 22 Desember, matahari berada pada posisi 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Pada tanggal tersebut, kutub utara makin condong ke arah matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam, serta mengalami musim dingin. Sedangkan kutub selatan makin condong menjauhi matahari, sehingga belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam, serta mengalami musim panas. Nah, pada tanggal 21 Maret, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Dampak revolusi bumi yang terakhir adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Susunan banyak bintang di angkasa atau rasi bintang tampak membentuk pola tertentu apabila dilihat dari bumi. Jarak rasi bintang tampak berdekatan, akan tetapi sebenarnya letak bintang-bintang sangatlah jauh. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Sebaliknya, ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari inilah, bintang tampak selalu berubah-ubah pada bulan yang berbeda-beda ketika diamati dari bumi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai revolusi bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.